Ya, Saya boleh duduk ya? ya, silakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Fajar yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa ya? Rio. Oh, Bapak Rio ya? Ya, Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah senang, gelisah, atau sedih, atau gembira? sudah mulai mendingan dari kemarin. Jadi, Bapak apakah masih merasa marah? Ya, kalau ingat masalah saya di rumah ya marah. Oh ya, Siapa sih? ya nggak apa-apa, Bapak butuh penyesuaian. Jadi saya akan mau melakukan berbincang-bincang sedikit saja mengenai permasalahan Bapak, yaitu yang mempunyai masalah itu jengkel terhadap istri Bapak sehingga Bapak marah. Jadi saya ingin mengontrak waktu Bapak untuk berbincang-bincang cukup 10 menit saja. Apakah Bapak mau? Bentar saja, soalnya saya sibuk. Ya nggak apa-apa, nggak usah lama-lama. Ya, Untuk waktunya sekarang ya Bapak ya. Dan tempatnya apakah Bapak mau di sini atau di luar ke taman? serah sini aja. Di Oh luar ya. panas. Oh ya, enggak apa-apa. Baik Bapak, apakah Bapak tahu penyebab Bapak marah saat di rumah itu? Bisa dijelaskan, nggak usah panjang lebar. Ya, gimana ya? Saya marah sama istri saya. Ya, Tahu Bapak sendiri marah. kan, saya itu kuli bangunan. Ya, Ya, kan kerjanya berat sekali. ya saya tahu Bapak. Dan itu gajinya juga cuma sedikit. Nah, istri saya di rumah nggak ngapa-ngapain, tidur saja kerjanya. Ya. Nah, itu masak buat saya aja nggak pernah, beli terus, boros banget ya saya itu. Kadang kemarin saya lihat dia beli, terakhir saya marah karena dia beli baju mahal sekali, sampai uang yang berikan buat 1 minggu itu dihabiskan karena itu. Nah, itu kalau dihabiskan nanti mau makan apa? Ya, saya tahu Bapak. Kalau nanti nggak ada uang nanti marah, padahal dia sendiri yang boros. Kalau Ya. saya beli rokok, dia marah, padahal saya ya kerja kan butuh hiburan, rokok. Ya. Dia marah lah. Kalau dia gitu beli baju gitu, saya nggak boleh marah gitu. Ya, saya tahu. Jadi penyebab Bapak marah di rumah itu ada 2 penyebab. Yang pertama, istri Bapak itu tidak bisa hemat, tidak bisa menyimpan uang dengan cara baik. Yang kedua, istri Bapak itu selalu masak, tidak sering masak, masakannya sering beli, ya seperti itu ya. Ya, saya tuh nggak suka makan beli itu. Ya, jadi Sehat. apabila Bapak marah saat di rumah itu, perasaan Bapak dadanya terasa berdebar-debar, dada terasa tertarik, tangan mengepal, dan mata melotot. Apakah seperti itu? Ya tahu sendiri lah orang marah kayak gimana. Ya, saya tahu. Ya kayak gitulah. Jadi lantas saat merasakan tanda-tanda seperti itu, apa tindakan Bapak yang lakukan pada saat marah seperti itu? Ya seperti biasa, saya ya banting semua yang ada di samping saya. Banting semua kayak piring, meja, banting semua, nggak peduli itu pecah semua, rusak semua, terserah, yang penting saya plong. Jadi tindakan yang Bapak lakukan seperti itu, apakah ada kerugian yang ditimbulkan? Ya terasa saya, yang penting kan saya terselesaikan masalah saya nggak marah lagi, saya sudah puas dengan cara begitu. Saya puas dengan melampiaskan semangat daripada saya melampiaskan ke orang lain, mending saya lampiaskan ke barang yang mati, nggak sakit kan. Ya tentu tidak Bapak. Jadi Bapak saat marah itu kan Bapak sering melempar barang-barang di sekitar Bapak secara spontan, seperti piring tadi yang Bapak jelaskan, gelas, dan barang-barang lainnya. Tapi kan Bapak tidak memukul istri Bapak seperti itu? Tidak memukul? Tidak, saya tidak pernah memukul Ya, baik. perempuan. Jadi tindakan semacam itu juga merupakan ada kerugiannya. Jadi barang-barang yang seharusnya bisa dirawat, bisa dipakai sehari-hari, tapi Bapak memecahnya, itu menimbulkan masalah, menimbulkan ketakutan pada keluarga Bapak, sehingga
istri bapak merasa takut atas tindakan bapak seperti Ya itu. kan lumrah kan orang marah kayak gitu. Semua orang kalau marah sudah gitu. Kok kenapa saya sampai dimasukkan ke sini? Saya itu masih masih waras saya. Kenapa kok dimasukkan di sini? Maksudnya istri saya itu gimana? Saya mau ketemu sama dia mau bicara kenapa saya dimasukkan di sini. Tidak seperti itu yang bapak pikirkan. Istri bapak itu mempunyai niat baik. Harapannya bapak setelah dimasukkan ke rumah sakit ini bapak perasaannya lebih terjaga, lebih bisa mengontrol perasaan marah yang secara spontan, bisa diatasi dengan baik. Emangnya gimana cara mengatasi yang baik itu gimana? Jadi pada saat bapak merasakan tadi gejala marah, bapak kan tangannya mengepal, ingin hendak memukul, terus dada terasa tertarik, jantung berdebar-debar, dan mata melotot. Pada saat seperti itu ada tindakan untuk cara mengontrol, yaitu dinamakan nafas dalam. Bagaimana cara melakukan? Saat bapak merasakan tanda seperti itu, langsung secara spontan bapak tarik nafas secara dalam lewat hidung, secara pelan-pelan, secara dalam, dan mata tertutup supaya lebih rileks. Jadi seperti ini. Terus sedalam-dalam mungkin tarik, terus langsung dikeluarkan lewat mulut. Itu nafas dulu apa tutup mata dulu? Nafas dan tutup mata secara bareng, iya. Jadi secara spontan seketika. Terus dilakukan secara beberapa kali, cukup 5 kali saja sampai terkontrolnya jantung berdebar-debar itu sama dada tertarik itu bisa terkontrol dan tangan bisa lemas, mata tidak melotot. Jadi ini saya mempraktekkan ya. Yang pertama, pada saat bapak tangannya mengepal seperti ini, terus dada tertarik, terus jantung berdebar-debar, mata melotot seperti ini, seketika langsung tarik nafas secara dalam dan dikeluarkan lewat mulut. Terus tarik nafas lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Dan dilakukan cara 5 kali. Jadi bisa bapak mempraktekkan, coba tangannya mengepal saat marah, gimana dada tertarik dan mata melotot, terus langsung seketika ambil nafas lewat hidung secara dalam. Nah, bagus bapak. Terus nah benar, hembuskan lewat mulut, tarik lewat hidung, hembuskan lewat mulut ya, secara berkelanjutan sebanyak 5 kali, berulang kali ya. Seperti itu ya bapak ya, nanti bisa dipraktekkan. Jadi apakah bapak paham? Ya, yang penting tarik nafas itu. Ya, tapi bisa bapak saat melakukan ini, tutorial ini, latihan seperti ini, apakah ada efeknya? Cukup nyaman ya tarik nafasnya? Ya, merasa sedikit tenang. Ya, benar. Jadi bapak saya ulang kembali ya. Tadi kan bapak pada saat marah di rumah ada 2 penyebab. Yang pertama, bapak saat pulang dari kerja sebagai kuli yang cukup berat itu pekerjaannya, tetapi istri bapak tidak masak atau sering beli makanan untuk bapak, jadi tidak hemat. Terus yang kedua, bapak ini kan gajinya sedikit dan istri bapak itu sering menghamburkan uang beli baju baru seperti itu ya. Dan nanti Ya, berat sekali itu. bapak Di rumah ngapain aja? kalau melihat seperti itu, tindakan istri bapak seperti itu, nanti bapak bisa memberitahu istri bapak cara pelan-pelan dan tidak marah, tidak usah marah, dijelaskan pelan-pelan cara halus biar istri bapak tahu bagaimana kondisi bapak macam seperti itu, kondisi bapak sedang bagaimana, istri bapak nanti bisa tahu, dijelaskan secara pelan-pelan. Dan apabila bapak terpaksa marahnya keluar, dan nanti bisa diterapkan cara mengatasi marah tersebut dengan cara yang saya ajarkan tadi, dengan cara nafas dalam, tarik nafas dalam, tarik nafas secara dalam lewat mulut dan dihembuskan lewat hidung sebanyak 5 kali saja, sampai perasaan bapak marah itu hilang ya. Apakah bisa dimengerti ya bapak? Ya. Dan cukup sekian, itu cara mengontrol marah dengan cara fisik, tidak usah melempar-lempar barang di sekitar bapak. Dan untuk lebih pahamnya, untuk lebih mengetahui apakah tindakan
mengontrol marah dengan nafas dalam itu efektif untuk diri Bapak, nanti saya akan kesini lagi untuk hari berikutnya untuk mengevaluasi bagaimana Bapak melakukan cara seperti itu untuk mengatasi Bapak marah. Bapak bisa dimengerti ya? Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya bisa memberikan edukasi, memberikan pengarahan bagaimana cara mengontrol marah pada Bapak. Jadi saya cukup sekian, mau pamit dulu untuk melanjutkan ke pasien yang lain. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih.